wa hum bil akhirati hum kafirun, itu kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Sampai hari ini masih berkenan Allah amanahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk dapat merawat dan menjaga tiga nikmat besar ini. Iman, sehat, kesempatan. Ya, insya Allah tiga iman ini akan membawa kepada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Atau dengan bahasa lain, apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kalau tidak berada di bawah yang tiga ini, maka sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan itu adalah sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita diberikan nikmat yang terbesar. Kita berharap mudah-mudahan nikmat inilah yang sampai nanti menemani kita ketika sakaratul maut. Nikmat inilah yang menemani kita nanti di alam barzah. Nikmat inilah yang nanti akan memudahkan kita menuju titian siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal tadi saya membaca satu firman Allah dalam surat Qaf ayat ke-37. Ya. Inna fi dzalika la dzikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran. Jadi segala kisah, segala cerita yang dikisahkan dan yang diceritakan oleh Al-Quran itu di dalamnya ada zikro, ada namanya pelajaran. Jadi ini bukan hanya sejarah yang menceritakan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, yang menjadi tugas kita mengambil zikronya. Apa zikro tadi? Mengambil pelajarannya. Ya, mengambil pelajarannya. Dari setiap kisah itu, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, ya, sampai kita yang bahas sekarang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ini harus dapat poinnya. Poinnya itu zikro, itu pelajaran itu. Siapa yang bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah yang dituturkan oleh Al-Quran? Menurut surat Qaf ayat ke-37 ini, pertama, liman kana lahu qalbun. Apa artinya? Bagi orang yang punya hati. Kalau kita terjemahkan seperti itu agak janggal. Bagi orang yang punya hati, agak janggal kan? Bukankah semua manusia punya hati? Kan gitu? Sementara makna ayat ini, tidak semua orang yang membaca sejarah kemudian mengambil pelajaran dari sejarah. Berarti liman kana lahu alqa ini, bagi orang yang mempunyai hati, yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai hati yang bersih. Ya, orang yang mempunyai hati yang bersih, orang yang mempunyai hati yang hidup, sehingga dia bekerja sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, au alqasam'a. Ini bahasa Quran ini sangat indah. Atau dia melemparkan pendengaran. Alqa melemparkan, sam'a pendengaran, atau dia melemparkan pendengaran. Melemparkan pendengaran ini sama dengan
yang terdapat di dalam surah Al-Haqqah. Ya. Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Dan telinga yang punya wadah mewadahinya. Jadi kalau dalam bahasa Quran ada dua nih sebutan untuk telinga ini. Pertama tadi, telinga dalam artian yang betul-betul mendengarkan atau yang mau mengambil pelajaran gitu. Pertama tadi melemparkan pendengaran. Itu bahasanya. Kalau bahasa kitanya benar-benar mau itu bahasa kitanya, bahasa maksudnya. Tapi arti harfiahnya adalah melemparkan pendengaran. Bahkan kalau dalam surah Al-Haqqah disebutkan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Dan telinga yang mempunyai wadah, berarti kalau disebut di sini, kalau ada na'at, ada sifat, kalau satu benda disifati oleh sesuatu, maka berarti dia bisa disifati dengan sifat yang lain. Saya masukin dulu. Hadza qalamun jadidun. Ini pena baru. Iya kan? Ini pena baru. Hadza qalamun jadidun. Ini pena baru. Berarti kalau ada baru itu sifat kan? Berarti bisa jadi selain dari baru lama. Atau hadza qalamun jamilun. Ini pena yang bagus. Berarti lawannya ada pena yang tidak bagus. Jadi kalau satu kata benda disifati oleh satu sifat, maka berarti dia bisa ditambahin sifat yang lainnya. Tadi uzunu wa'iyah. Uzunu wa'iyah itu secara bahasa adalah telinga yang mempunyai wadah. Berarti ada telinga yang enggak ada. Ini kalau saya sebut ini dari dari lubang ini ke sini, mungkin kayak paralon aja tuh, lurus aja, masuk keluar gitu. Gitu enggak? Dengar, kalau bahasa kitanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk kiri, keluar kanan. Jadi kayaknya seakan-akan cuma hanya ada paralon aja di sini nih, menghubungkan lubang kanan dengan lubang kiri. Itu yang disebut dengan berarti uzunun, telinga yang tidak ada wadah. Nah, sementara dalam Quran disebutkan yang bisa mengambil pelajaran itu adalah wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Telinga yang mempunyai wadah mewadahinya. Itu. Berarti seyogianya telinga itu bukan hanya seperti paralon, tapi ada wadah di dalamnya. Masuk sini simpan, masuk sini simpan. Ada lagi tempat masuk di sini buang. Ada apa yang disimpan, apa yang dibuang, kendalinya ini. Kadang-kadang kita berita yang nggak penting kita simpan bagus banget di sini. Yang penting nggak disimpan. Gitu. Jadi orang yang bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita Al-Quran, pertama yang punya hati, yang kedua orang yang al-qasam'ah, mau melemparkan pendengaran. Dengar, dia ngomong apaan? Kan melemparan pendengaran itu. Kalau ada orang ngomong tapi kita nggak begitu jelas, kan al-qasam'ah. Atau bahasa surah Al-Haqqahnya disebut dengan udhunu wa'iyah, telinga yang punya wadah. Selalu mencari yang bagus-bagus untuk diwadahi, untuk disimpan. Yang kedua. Yang ketiga, wa huwa syahid. Dan dia hadir. Dia menyaksikan. Menyaksikan dengan apa? Bil iman. Menyaksikan dengan apa? Bil ilmi. 3. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ketiga-tiganya. Ya Allah, bersihkan hati kami. Ya Allah, hidupkan hati kami. Ya Allah, jadikan telinga kami telinga yang punya wadah. Jadikan kami orang yang suka melemparkan pendengaran untuk hal-hal yang positif. Yang ketiga, wa huwa syahid. Sementara dia menyaksikan. Itu sebabnya dalam tadabbur harus hudurul qalb. Harus hadir. Hati harus
hati harus hadir. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah. Saya ulang dulu supaya kita dapat poinnya. Ini bukan hanya berkaitan dengan cerita Nabi Yusuf, cerita apapun dalam Al-Quran. Cerita apapun dalam Al-Quran. Inna fi zalika la zikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh terdapat pelajaran. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Au alqasam'a, atau melemparkan pendengaran, atau benar-benar mau mendengarkan. Yang ketiga, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan dengan mata kepalanya, menyaksikan dengan ilmunya, menyaksikan dengan imannya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan yang ketiga-tiganya ini kepada kita semua. Sehingga setiap kali kita baca Quran, selalu akan mendapatkan zikro. Ya. Berkali-kali kita baca Quran akan tambah banyak zikro di sini kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Zikro inilah modal kita dalam menjalani hidup. Itu dia kata kuncinya. Zikro inilah yang menjadi modal dalam menjalani hidup. Kalau bertemu dengan persoalan yang seperti ini, bagaimana kita harus berbuat? Contoh Nabi Muhammad, kalau bertemu dalam persoalan ini, bagaimana kita berbuat? Ambil sikap Nabi Ibrahim, ambil sikap Nabi Yusuf. Jadi teladan kita adalah para nabi yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Terakhir, kita sudah menjelaskan, Al-Quran sudah menjelaskan kekaguman dua orang sahabat, bukan? Kembali ke surat Yusuf. Kekaguman dua orang sahabat Yusuf yang dalam penjara kepada Yusuf. Kok bisa gitu loh kalau bahasanya. Nah, salah satu di antara penyebab dianugerahinya oleh Allah Subhanahu wa taala Yusuf kemampuan itu karena inni taraktu millata qaumil la yu'minuna billah. Kan itu? Aku meninggalkan millah, meninggalkan ajaran kaum yang tidak beriman kepada. Yuk, mulai dari diri kita sekarang ini. Kalau ada ajaran-ajaran yang kira-kira bertentangan dengan Quran dan itu tidak mengarahkan kita kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, taraktu, tinggalkan. Ya, ikuti millata Ibrahim hanifa. Ikuti millata Ibrahim hanifa. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Sudah otomatis. Kalau la yu'minun pasti ujungnya kafirun. Ya kan? Wa hum bil akhirah, dan mereka terhadap hari akhir kafirun, ingkar. Tidak beriman kepada Allah sama dengan mengingkari Allah, sama dengan mengingkari hari akhir, sama dengan mengingkari malaikat, mengingkari Rasul, mengingkari kitab. Itu dia. Maka kunci dari rukun iman yang 6 itu iman kepada Allah. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah berarti mencakup segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah kita imani. Baik. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Saya anggap sudah selesai ayat ke-37, sekarang ayat ke-38. Wattaba'tu millata abai.
Coba. Ini ucapan siapa ini? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, saya tanya ini agar nanti kita bisa mengkritisi ini atau dapat pelajaran dari sini. Wattaba'tu, karena dia tadi sudah taroktu, millata qaumin la yu'minuna billah. Aku telah meninggalkan. Ya. Ditinggalkannya millata qaumin la yu'minuna billah, kemudian wattaba'tu. Sehingga wa di sini bisa diterjemahkan dengan kemudian. Ya, bukan diartikan dengan dan, bisa diterjemahkan dengan kemudian karena di awal tadi aku telah meninggalkan. Wattaba'tu, kemudian aku telah mengikuti. Akunya siapa? Yusuf. Akunya adalah Yusuf. Millata abai. Millah juga kan? Ini sama ini. Millah. Sekarang abai. Apa itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya? Bapakku. Ibrahim. Sekarang pertanyaan saya, bapaknya Yusuf siapa? Yakub kan? Bapaknya Yusuf ya, Yakub. Gitu. Tapi dia melihat di sini, kan kalau di sini bayang bapaknya kan di sini? Iya? Gitu. Tapi dia menyebutnya dari sini, dari Nabi Ibrahim disebut dengan abai. Bapakku. Ibrahim. Nah, jangan, maksud saya begini. Jangan kita beranggapan bahwa Yusuf itu bapaknya Ibrahim. Kan gitu? Kan kalau lihat dari harfiahnya, aku telah mengikuti millah bapakku, yaitu Ibrahim. Bukan? Ya? Itu. Wa Ishak dan Ishak, wa Yakub dan Yakub. Jadi kalau demikian, Yusuf itu dengan Nabi Ibrahim hubungannya apa itu kalau bahasa kitanya? Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak, nggak ada nama kan kita nih? Yang keempat ini. Kalau yang ketiga, generasi ketiga namanya cucu kan? Cucunya Nabi Ibrahim. Yakub itu berarti cucunya Nabi Ibrahim. Cicit namanya ya. Nah, kalau cucu cicit. Di bawah lagi cucut. Ya. Sekarang saya balik kita. Pak Yono ke atas, dari keturunan Pak Yono sampai ke nomor berapa yang ingatnya? Orang tua pasti ya. Kakek ingat nggak? Bapaknya kakek tahu? Gitu. Rata-rata orang jarang yang tahu nih yang keempat. Kalau kita duduk dari bawah, kita bapak, ini nama kakek. Bapak dari kakek ada yang ingat, ada yang tahu? Jarang yang tahu. Karena kita tidak dibiasakan. Orang Arab jangankan yang keempat sampai ke yang ke-10-nya pun dia hafal itu. Bin. Kenapa? Karena dibiasakan. Jadi kalau demikian ini soal dibiasakan. Kita paling cuman kakek sampai di kakek. Ya, cuman 3 berarti. Sampai situ paham? Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan millata qaumil la yu'minuna billah, meninggalkan millah yang tidak beriman kepada Allah,
Berarti kalau itu ditinggalkan, Nabi Ibrahim tidak punya milah dong. Gitu. Summa wattaba'tu, dan aku telah mengikuti. Ini ditinggalkan, ini diikuti. Apa yang diikutinya? Millata abai, millah bapakku Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Bonus ini mah. Ini kan tinggal nyebutin nama Nabi. Jadi yang perlu kita ingat tadi, wattaba'tu, dan aku telah mengikuti. Millata abai. Ini ada dua yang panjang. Ba, kemudian i, karena ada Ibrahim kan, karena ada alif. Dua huruf yang berdekatan, sama-sama 5 harokat. Gitu. Dari segi isi cerita saya rasa paham ya. Paham maksudnya? Itu. Kalau tadi wahum bil akhirati kafirun, itu penjelasan tentang kaumnya. Kaum yang tidak beriman tadi. Ya. Yang kita ambil poinnya adalah taroktu, aku tinggalkan ini, ittaba'tu, kita tinggalin ini, kita ikuti ini. Kan gitu? Itu yang jadi poinnya tadi. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Lagi, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Sekali lagi, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Hafal? Ibrahim, Ishak, Yakub, bonus. Ya. Ini saya sebut, ini tinggal mengingat urutan saja ini, tinggal mengingat urutan. Ibrahim, Ishak, Yakub, bonus. Berarti kata barunya wattaba'tu millata abai. Ya. Lagi. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Alhamdulillah. Iya. Iya. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. 1, 2, 3. Oke.
maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Ya. Makana tidak adalah, itu kalau terjemahan harfiahnya tidak adalah, atau bahasa kitanya tidak pantas. Makana tidak adalah atau tidak pantas lana bagi kami an nusyrika untuk kami menyekutukan. Itu. Jadi maka nalana tidak pantas bagi kami an nusyrika untuk kami menyekutukan billah terhadap Allah min syai'in dari sesuatu. Ini sama dengan surat Yasin. Ya. A'attakhizu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqizun. A'attakhizu min dunihi alihah. Pantaskah aku mengambil ilah-ilah selain Allah? Sama dengan ini. Redaksinya sama. Ya, konteksnya sama. Maka nalana tidak adalah, kalau bahasa kitanya, maka tidak, karena adalah lana bagi kami an nusyrika untuk kami menyekutukan billah kepada Allah min syai'in dari sesuatu. Tidak pantas kami menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu setelah Nabi Yusuf alaihissalam mengikuti millah bapaknya Ibrahim, Ishak dan itu dia kata kuncinya. Itu. Kita pahami dulu. Makana tidak adalah, oke, kita artikan harfiahnya aja dulu. Makana tidak adalah, atau bahasa maksudnya adalah tidak patut, tidak pantas lana bagi kami an nusyrika billah untuk kami menyekutukan Allah min syai'in dengan sesuatu. Tidak pantas kami menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, ini kita lihat hubungannya dengan ayat sebelumnya. Kalimat ini keluar setelah Yusuf mengikuti ajaran Ibrahim. Sama kan dengan kita? Berarti kita ini sama jalurnya dengan Nabi Yusuf. Jadi kalau demikian kita mengikuti Nabi Ibrahim, ambil sikap dong bagaimana Yusuf bersikap. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'in. Ya, tidak pantas kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. La ilaha illallah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Ada kata baru enggak? Nusyrika. Apa tadi? Kami menyekutukan. Makana tidak adalah lana bagi kami an nusyrika untuk kami menyekutukan billah kepada Allah min syai'in dari sesuatu. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Yang panjangnya cuma lana, dua harokat bertemu dengan alif kan? Bertemu dengan alif jadinya ada alis. An. Ini. Alif ini. Ini
ini 2 harokat bertemu dengan alif jadinya pakai alis. Jadi 5 harokat. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Ya. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Lagi. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. 1, 2, 3. Nush, shin, nush, kemudian meo, non mati bertemu dengan shin ifa, meo syai, an nusyrika billahi min syai'. Jadi sahabat Quran yang dirahmati Allah, saya berharap mudah-mudahan momen kita tadabbur ini bagi kita yang mungkin masih belum lancar membaca Quran, mudah-mudahan kita dapat mengikuti. Iya kan? Oh, begini cara bacanya, oh begini melafalkan hurufnya. Jadi tadabbur ini muatannya sangat banyak. Ada bahasa Arabnya, ada menghafalnya, ada belajar bacanya. Iya? Ada tadabburnya gitu. Dan saya berharap mudah-mudahan sahabat semua dapat semua. Bacaannya bagus, artinya ngerti, hafal lagi. Iya? Yang keempat, bisa menghayati lagi. Kan itu? Yang baca Quran banyak. Yang hafal Quran banyak. Yang bagus bacaan Quran banyak. Yang banyak hafalannya banyak dibandingkan dengan kita. Cuman kita ngambil nilai lebihnya di mana? Kita ngerti artinya. Dan kita bisa menghayati. Ya. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Lagi. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. 1, 2, 3. Dengan harapan kita baca keras, kedengaran suara keras, maka 2 akan keluar mudah-mudahan yang dari diri kita. Penyakit akan keluar, hal-hal yang negatif lainnya dalam diri kita mudah-mudahan keluar. Amin. Itu dia kata kuncinya ya. Maksudnya saya sebut yang lain, yang negatif-negatif itu apakah ada makhluk-makhluk halus dalam tubuh kita ini mudah-mudahan keluar nih. Satu yang kedua, kalau ada penyakit mudah-mudahan penyakit itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membawa niat itu dari rumah, saya yakin akan maksimal. Ya, apa yang kita lakukan, kita duduk di sini akan maksimal. Kita punya niat yang banyak loh dari rumah. Ya, gitu. Tambah lagi, pengen nambah hafalan, pengen bagusin bacaan Quran. Kan ahad yang lalu saya sudah jelaskan hadis. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Quran dengan suara terbaik kalian. 1. Bahkan sebutkan laisa minna,
man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk kelompok kami orang yang tidak melakukan melakukan Quran. Nah, mungkin kita belum sampai di situ ya. Yuk kita berdoa pada Allah, ya Allah panjangkan umur kami untuk bisa membereskan masalah ini. Iya, gitu. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya, dari wattaba'tu. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Hafal? Zalika min fadlillah alaina. Zalika min fadlillahi alaina. Sekarang kita mencari tahu arti zalika. Zalika tadi artinya apa? Zalika itu. Ini sederhananya ini diartikan itu. Kemudian dia berkembang menjadi demikian itu. Zalika itu namanya kata benda tunjuk, isim isyarah. Kalau saya menyebutkan misalnya zalika babun. Zalika babun. Itu pintu. Ibu langsung tahu kan karena langsung melihat apa yang saya tunjuk. Gitu. Tapi kalau saya menyampaikan kalimat-kalimat di atasnya tiba-tiba saya mengatakan zalika, berarti yang saya sampaikan di atas harus paham. Bisa dipahami enggak? Demikian itulah, demikian itu, berarti ketika kita menemukan demikian itu, itunya harus jelas dulu di sini. Apa zalikanya ini? Dua. Pertama, taroktu millata qaumin la yu'minuna billah. Aku tinggalkan millah orang yang tidak beriman kepada Allah, kaum yang tidak beriman kepada Allah. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Satu. Yang kedua. Yang ketiga, maka nalana an nusyrika.
Tidak pantas bagi kami untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu itu. Nah itu, demikian itulah min fadlillah, dari karunia. Min ini diartikan dengan bagian. Bagian. Berarti kalau kita buat ini, fadlillah itu besar begini. Fadlillah itu karunia Allah itu besar. Maka yang tadi meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, mengikuti agama Nabi Ibrahim, tidak pantas untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu, itu bagian dari ini. Bisa dipahami? Masih ingat dulu saya membahas kata rahmah. Rahmat. Ada atfuhu, ada ihsanuhu, ada rizquhu. Ada lagi yang nambahin satu, ifdaluhu. Atfuhu, ihsanuhu, rizquhu, ifdaluhu. Ini cakupan dari rahmat itu. Atfuhu, kelembutannya. Ihsanuhu, kebaikannya. Rizquhu, rizkinya. Ifdaluhu, karunianya. Ini kelembutan. Ini kebaikan. Ini rizki. Itu cakupan dari kata rahmat itu.